Penerapan unsur hara makro secara seimbang pada tanaman sawit merupakan faktor kritis untuk mendukung pertumbuhan optimal, produktivitas tinggi, dan keberlanjutan perkebunan. Unsur N, Pu, K, Mg, Ca, dan S harus dikelola dengan mempertimbangkan fase pertumbuhan tanaman, karakteristik tanah, dan interaksi antar nutrien. Berikut panduan lengkap mengenai jenis pupuk, metode aplikasi dosis, serta faktor penyesuaian untuk memastikan kebutuhan nutrisi sawit terpenuhi secara efektif dan efisien. Peran unsur hara makro pada sawit. Unsur hara makro N, P, K, Mg, Ks memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam metabolisme tanaman sawit. Berikut penjelasan mendalam. Nitrogen, N, pertumbuhan vegetatif, mendorong perkembangan daun, batang, dan akar melalui stimulasi pembelahan sel dan pembentukan jaringan baru. Menyusun klorofil 1,5-2% dari total berat klorofil yang esensial untuk fotosintesis. Sintesis protein dan asam amino, nitrogen adalah komponen utama struktur protein, enzim, dan DNA ahodo RNA. Dampak defisiensi, daun muda berwarna pucat, klorosis, pertumbuhan kerdil, dan produksi TBS menurun. Akar kurang berkembang sehingga ketahanan terhadap kekeringan berkurang. Fosfor, P, perkembangan akar dan bunga. Memperkuat perakaran primer dan sekunder, terutama pada fase awal pertumbuhan. Meningkatkan pembungaan dan pembuahan dengan merangsang diferensiasi sel di meristem. Pembentukan energi ATP, komponen utama ATP, adenosin trifosfat, sumber energi untuk proses metabolik seperti fotosintesis dan transportasi nutrien. Terlibat dalam transfer energi selama sintesis karbohidrat, lemak, dan protein. Dampak defisiensi. Daun tua berwarna keunguan, akumulasi antosianin, pertumbuhan lambat, dan buah tidak berkembang sempurna. Kalium, K, ketahanan terhadap kekeringan, mengatur membuka tutup stomata untuk mengurangi transpirasi berlebih. Meningkatkan efisiensi penggunaan air, WUE, melalui kontrol tekanan turgor sel. Produksi TBS dan kualitas minyak, meningkatkan ukuran buah dan kadar minyak melalui aktivasi enzim lipas dan sintesis lipid. Memperkuat dinding sel buah, mengurangi kerusakan mekanis saat panen. Dampak defisiensi, nekrosis, kematian jaringan, di tepi daun tua, buah kerdil, dan penurunan rendemen minyak. Magnesium, Mg. Komponen klorofil, atom Mg terletak di pusat molekul klorofil, memfasilitasi penangkapan energi cahaya dalam fotosintesis. Aktivator enzim, mengaktifkan enzim dalam siklus Calvin, fiksasi CO2, dan metabolisme karbohidrat. Penyeimbang rasio KMG. Interaksi KMG harus seimbang. Rasio KMG kurang dari sama dengan 2/1 untuk mencegah antagonisme. Misal, kelebihan K menghambat penyerapan Mg. Dampak defisiensi. Klorosis antar tulang daun berbentuk V, daun keriting, dan sintesis minyak terganggu, kalsium Ca. Struktur sel dan stabilitas membran, menyusun dinding sel sebagai kalsium pektat, dan membran sel memperkuat ketahanan fisik tanaman. Mencegah kerusakan sel akibat stres lingkungan, misal kekeringan atau salinitas. Pertumbuhan akar dan netralisasi toksin, merangsang pembelahan sel di ujung akar. Menetralkan senyawa toksik, misal aluminium atau asam organik di tanah masam. Dampak defisiensi, pertumbuhan meristem terhambat, akar dan pucuk, daun muda menggulung, dan nekrosis ujung daun. Sulfur, S, pembentukan protein dan enzim, komponen asam amino sistein dan metionin yang menyusun protein struktural dan enzim. Esensial untuk sintesis koenzim A, vitamin B1, dan glutathione, antioksidan. Kualitas hasil panen, meningkatkan kandungan asam amino sulfur dalam biji, memperbaiki kualitas minyak, berperan dalam ketahanan terhadap penyakit, misal mengaktifkan fitoaleksin. Dampak defisiensi, daun muda menguning, mirip defisiensi N, pertumbuhan terhambat, dan buah tidak berkembang. Interaksi dan keseimbangan. Unsur N dan K, kelebihan N tanpa diimbangi K, menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlebihan tetapi rentan penyakit. K dan Mg, rasio KMG lebih besar dari 2:1 menyebabkan defisiensi Mg, meskipun kadar Mg tanah cukup. Ca dan pH tanah. Ca dari dolomit menaikkan pH tanah dan mengurangi toksisitas Al3+ di tanah masam. Dengan memahami peran dan interaksi ini, aplikasi pupuk dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas sawit secara berkelanjutan. Metode aplikasi. Aplikasi ke tanah. Zona perakaran aktif,
disebar merata di radius 1-2 meter dari batang, area kanopi, atau dilarikan alur sekitar pohon. Dosis berdasarkan umur pohon 1-3 tahun, nitrogen N 0,5 hingga 1,0 kg per pohon per tahun, fosfor pentoksida P2O 5 P2O5 0,3 hingga 0,5 kg per pohon per tahun, kalium oksida K2O ke 2O 0,5 hingga 1,0 kg per pohon per tahun, magnesium Mg 0,2 hingga 0,3 kg per pohon per tahun, umur pohon 4-6 tahun, nitrogen N 1,0 hingga 1,5 kg per pohon per tahun, fosfor pentoksida P2O5 P2O5 0,5 hingga 0,8 kg per pohon per tahun. Kalium oksida K2O K2O 1,5 hingga 2 kg per pohon per tahun. Magnesium Mg 0,3 hingga 0,5 kg per pohon per tahun. Umur pohon lebih dari 7 tahun. Nitrogen N 1,5 hingga 2,5 kg per pohon per tahun. Fosfor pentoksida P2O5 P2O bis 0,8 hingga 1,2 kg per pohon per tahun. Kalium oksida K2O K2O 2 hingga 3 kg per pohon per tahun. Magnesium Mg 0,5 hingga 0,8 kg per pohon per tahun. Keseimbangan nutrien. Rasio NPK sawit muda 2:1 fokus pertumbuhan vegetatif. Sawit produktif 1 ke 0,5 ke 2 sampai 3 fokus produksi buah. Interaksi nutrien K dan Mg harus seimbang. Rasio K per Mg kurang dari atau sama dengan 2/1. Ca dan Mg diberikan melalui dolomit jika pH tanah kurang dari 4,5. Sulfur bisa didapat dari pupuk ZK, ZnSO4 atau gips, HSO4. Faktor penyesuaian. Jenis tanah, gambut perlu tambahan Ca, kapur, dan Mg kisrit. Lihat, kurangi frekuensi aplikasi karena retensi pupuk tinggi. Penerapan unsur hara makro, NPK MGCAS pada tanaman sawit harus dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman, karakteristik tanah, dan fase pertumbuhan. Berikut poin kunci, peran kritis unsur makro, N untuk pertumbuhan vegetatif dan sintesis protein, P untuk perkembangan akar dan pembentukan energi, K untuk ketahanan kekeringan dan kualitas minyak, Mg sebagai komponen klorofil dan penyeimbang rasio kalium per magnesium, Ca untuk struktur sel dan netralisasi toksin, S untuk pembentukan protein dan enzim, keseimbangan dan interaksi nutrien, hindari antagonisme, misal kelebihan kalium menghambat penyerapan magnesium. Optimalkan rasio NPK sesuai fase pertumbuhan 1 ke 0,5 ke 2 sampai 3 untuk fase produktif. Pendekatan berkelanjutan, lakukan analisis tanah dan daun secara berkala untuk menyesuaikan dosis. Prioritaskan pupuk majemuk atau formula khusus untuk efisiensi aplikasi. Dengan memahami peran dan komposisi masing-masing unsur, petani atau pengelola perkebunan dapat merancang program pemupukan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan, sehingga produktivitas sawit tetap tinggi tanpa merusak ekosistem.